membacakan CV dari Dokter Hewan Kadek Karang Agustina MP, di mana beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Beliau juga mengampu mata kuliah yaitu salah satunya Animal Welfare, Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 dan 2, kemudian untuk mata kuliah Legislasi Veteriner, di mana untuk pengalaman beliau juga sudah sangat banyak mengenai penelitian, publikasi artikel ilmiah yang seperti topik kita pada hari ini, yaitu mengenai animal welfare. Baik, untuk mempersingkat waktu, atas waktu dan kesempatannya saya berikan ke Dr. Karang. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi. Izin Bu, saya duluan. Oke. Adik-adik sudah kenal ya Mas ya? Kita sudah sering ketemu ya. Atau mungkin ada yang semester baru karena online. Jadi 2 tahun online, jadi jarang tatap muka Ibu, ketemunya di Webex. Kemudian pakai masker gitu, jadi kan nggak kelihatan wajahnya. Jadi terima kasih kepada Dr. Putra Sanjaya dari Compassion in World Farming ya. Jadi mengundang kami, kita berdua Ibu, untuk menyampaikan gitu ya. Jadi sharing ini, tidak mengajar ini. Jadi saya sharing mungkin pengalaman-pengalaman, kemudian pengetahuan-pengetahuan untuk kita sebagai persiapan nanti adik-adik menjadi dokter di masyarakat gitu ya, dokter hewan ya. Oke, next. Nah, ada beberapa agenda nanti yang akan saya sampaikan. Pertama, pendahuluan singkat, kemudian kenapa 5 kebebasan tadi, konsep daripada 5 kebebasan dan animal needs, jadi apa kebutuhan hewan itu. Kemudian ada juga peraturan yang mengatur, ada regulasi yang mengatur kesejahteraan hewan, khususnya hewan ternak, dan summary sedikit ya. Oke. Pendahuluan. Nah, pendahuluan. Mengapa ada konsep animal welfare itu penting ya? Jadi kenapa animal welfare itu ada? Kan begitu. Ada yang tahu? Kenapa kita perlu belajar animal welfare? Jadi konsep ini penting ya. Jadi kita penting, kenapa kita harus tahu dan harus belajar animal welfare. Gitu. Ada yang tahu? Oke. Sudah dapat kuliah animal welfare? Sudah ambil? Kemarin kuliah perdana ya, Prof. Pak Dr. Sukade dan Dr. Romi yang ngajar. Oke. Jadi kenapa kita belajar animal welfare? Karena kita memanfaatkan hewan. Jadi karena manusia memanfaatkan hewan itu, manusia membuat hewan itu untuk dimanfaatkan. Contohnya ternak. Kan gitu. Jadi animal welfare pada ternak babi. Kenapa? Karena kita yang memelihara ternak babi. Karena ada manusia yang memelihara ternak, memelihara hewan. Sehingga wajiblah manusia itu, peternak itu, memberikan kesejahteraan kepada hewan-hewan yang dia pelihara. Itu konsepnya ya. Apakah ada yang berbicara tentang kesejahteraan burung gereja itu? Burung gereja yang terbang bebas, burung perkut kedisi lucu. Ya. Burung walet misalnya ya diternakan ya. Burung gereja contohnya ya, burung pipit misalnya. Karena kita tidak memanfaatkan dia. Dia hidup bebas, hidup berkeliaran, silakan gitu. Senang-senangnya dia mau apa, mau makan, mau ngapain, bebas dia. Nggak ada yang berbicara animal welfare tentang itu. Secara spesifik mungkin ada wildlife ya, namun arahnya tidak ke situ. Jadi arahnya konservasi segala macam, perlindungan biasanya. Itu ya. Jadi karena kita memanfaatkan hewan sebagai bagian daripada hidup manusia, tentu kita harus memperhatikan atau memberikan kesejahteraan kepada hewan-hewan atau binatang-binatang yang kita pelihara, kita manfaatkan. Ya, paham ya maksudnya? Oke. Nah,
Animal welfare ini paling sering saya sampaikan pada saat kuliah atau PPDH. Saya juga yang memberikan nanti pada saat PPDH adik-adik di Kesmafed ada materi animal welfare saya berikan. Sekali pertemuan gitu ya, sebentar saja, cuma saya mengingatkan saja sebenarnya. Menjadi dokter hewan yang berkualitas dengan menerapkan animal welfare. Tentu semua ingin sukses ya. Tentu. Saya yakin adik-adik menjadi seorang dokter apapun itu profesinya, apapun ilmunya, tentu dia ingin terapkan dan menjadi sukses. Kan gitu. Saya selalu membandingkan kopi. Kopi yang saya minum di warung Rp2.000 harganya. Ya. Setelah saya minum itu, beli itu di Starbucks, nih sering Starbucks saya lihat tadi. Nah, gajinya dolar dia, minumnya di Starbucks. Itu 30.000 satu gelas. Ya, yang di warung 2.000 atau 3.000 di Starbucks jadi 30.000. Itu 10 kali lipat, Bu. Dengan kopi yang sama. Ya, pernah nggak membayangkan itu? Ya, kenapa bisa begitu? Itu yang harus kita pikirkan. Saya masih, kenapa sih kok kopi yang harganya 3.000 bisa dijual 30.000? Ada apa dengan kopi? Dan orang mau membeli. Ternyata setelah saya berpikir, merenung lama, ternyata ada kualitas yang namanya di situ. Ya. Ada kualitas yang perlu kita bentuk. Gitu. Kopi yang dijual di Starbucks adalah kopi-kopi yang KW 1 lah bilang, KW 0 bilang perlu di atasnya 1 dia. Ya, A plus gitu nilainya, ya, baru boleh masuk sana. Dokter hewan juga sama. Dokter hewan harus menjadi dokter hewan yang berkualitas, gitu ya. Jasa juga bisa dibuat semahal itu. Yang biasa-biasa menjadi yang luar biasa, itu harus. Caranya apa? Gampang untuk menjadi dokter hewan, jadi dokter hewan berkualitas yang akan dibayar mahal. Ya, kualitas itu ada untuk dibayar mahal deh. Jadi harganya 3.000 bisa jadi 30.000 kan gitu. Dokter hewan yang di jasanya 100.000 bisa 1 juta kan. Seneng kan? Saya berharap semua anak-anak ini, adik-adik saya ini begitu nanti jadinya. Caranya gampang. Terapkan animal welfare. Ya, contohnya tuh Dede. Kalau di Indonesia gajinya paling 3 juta. Kalau dia 30 juta gajinya karena udah internasional, dolar, Bu. Ya, Bu. Saya berharap begitu nanti semua adik-adik bekerja pound sterling. Oh, euro ya. Nah, Inggris ya pound sterling loh. GBP tertinggi itu kursnya. Ya begitu ya. Caranya mudah dengan menerapkan animal welfare. Contoh peternakan ini, karena kita berbicara peternakan, farming. Kenapa itu bisa terjadi? Peternakan itu kan konsepnya tetap 5W ya. 5 freedom, 5F. 5 freedom. Nomor 1, beri dia makan dan minum. Kamu beternak nggak kasih makan, minum, mau dia besar. Gimana caranya untung petaninya kalau kamu makanan dan sebagai dokter hewan konsultan ini? Ya, konsultan kan menyarankan peternak itu memberikan program makan, minum, program kesehatan kan gitu, sampai semua itu. Konsepnya 5 freedom. Nanti kita bahas ya. Itu kalau nggak diberikan makan dan minum pasti ternaknya kurus. Pelihara broiler nggak beri makan dan minum yang baik pasti kurus. Apakah dia untung petaninya? Peternak rugi, aku nggak dibayar. Coba dia harusnya bisa nyusun pakan yang baik, FCR-nya tinggi, gitu misalnya. Dengan keluar biaya 1 juta dia bisa menghasilkan 10 juta gitu misalnya. Dokter hewan itu pasti akan dibayar mahal. Saya yakin. Kalau dia peternaknya rugi, gimana mau bayar kita? Kan gitu. Jadi gimana kita memanfaatkan 5 freedom, kebutuhan hewan, kebutuhan dasar hewan untuk sejahtera, sehingga dia sejahtera, dia akan berproduksi baik. Anda akan dibayar mahal. Pasti dibayar lebih, karena dia untung banyak. Kalau rugi banyak, rugi dikit aja nggak dibayar, apalagi rugi banyak. Kan gitu. Sederhananya begitu. Ya. Nah, jadikan diri Anda berkualitas dengan cara sarapannya animal welfare, makan siangnya animal welfare, obrolannya animal welfare, makan malamnya animal welfare, mimpinya animal welfare.
sehingga menjadi satu kesatuan dalam diri Anda. Gitu ya. Jadikan itu kebiasaan, jadikan itu keseharian, kebiasaan, jadikan itu habit, sehingga Anda akan menjadi sukses. Animal welfare itu menjanjikan kesuksesan untuk dokter hewan yang bekerja di bidang itu. Di belakang kakak-kakak itu salah satu contoh pekerja dokter hewan alumni kita yang bekerja internasional juga. Beliau bekerja di Animal Australia. Keren kan? Dari namanya aja udah keren. Ini adik tadi itu kan, keren kan? Ya. Semoga terinspirasi daripada kakak-kakak Anda ya. Oke. Nah, yang pertama, freedom from hunger and thirst. Jadi dari bebas dari rasa haus dan lapar ya. Saya nggak suka sebetulnya five freedom. Mohon maaf. Saya nggak suka. Susah sekali saya ngapal, Bu. Nggak pernah saya bisa ngapalin five freedom. Yang saya suka adalah kebutuhan hewan. Itu ada, saya baca buku, ada five freedom, konsepnya sebelahnya ada four needed. Jadi ada 4 kebutuhan hewan sebetulnya. Kalau kita jabarkan ini nanti coba. Saya lebih gampang menyerap kebutuhan gitu daripada dia harus bebas ini. Bebas. Padahal dia butuh makan dan minum, sudah selesai. Pasti dia nggak lapar, nggak haus. Kayak gitu. Ya sama sih sebetulnya. Cuman lebih gampang saya mengingat kebutuhan hewan untuk menjadi sejahtera. Sediakan makan, selesai. Sediakan makan, kemudian frekuensinya, next. Minumnya. Nah, yang perlu diperhatikan sebagai dokter itu nutrisinya. Ya. Anda belajar ilmu bahkan nutrisi kan? Oke. Mungkin ilmu peternakan nanti yang lebih banyak berperan di situ, tapi nggak apa-apa, kita juga belajar itu. Nanti bisa didalami ya. Kebutuhan nutrisi itu berbeda-beda tentu kan, pada hewan yang muda, hewan yang fase starter, grower, finisher, breeder, semua beda. Nanti itu bisa dipelajari lagi kalau Anda bekerja di situ ya. Pada saat hewannya sakit, beda makanannya. Pada saat hewannya melahirkan, pasti beda semua. Itu yang harus kita penuhi kebutuhannya sesuai dengan fase-fase dari peternakan itu. Kira-kira ada masukan? Apa yang perlu disiapkan lagi untuk membebaskan hewan dari rasa haus dan lapar? Ya, jadi dia butuh minum, gitu ya, butuh makan, butuh minum secara, karena kebutuhan minum itu tiga kali sehari, tidak 2 kali sehari, tidak. Jadi butuh minum itu kapan saja hewan itu haus sehingga dia butuh minum ad libitum istilahnya. Jadi tersedia selalu sepuasnya, kan gitu. Ya, jangan sampai hewanmu lapar, ternakmu kurus, dokternya rugi karena nggak akan berproduksi dengan baik. Harus diberikan makan yang cukup, gizi, bahkan lebih. Karena namanya penggemukan biasanya kan, pelihara broiler, pelihara babi, pelihara sapi itu penggemukan istilahnya, Ibu ya, betul. Harus dia buat gemuk, harus ada lebih. Nutrisinya harus berlebih sehingga bisa dicadangkan. Kalau kurang masih dia kurus, kalau pas dia standar, kalau lebih dia akan menjadi penggemukan istilahnya. Dibuat gemuk. Nah disitulah baru nanti kita, peternak itu akan untung, Anda akan dibayar ya. Oke, next. Nah ini, jadi dari kecil kita sudah diajarin sebetulnya. Ya ini saya ambil dari materi anak saya. Saya lihat, oh bagus nih. Ya, kasih makan anak. Ya, apa makanan yang sesuai untuk kelinci, kasih wortel, gitu. Jangan kasih bubur. Kan gitu. Dari kecil kita sudah diajarkan animal welfare sebetulnya, dengan memilihkan makanan yang sesuai untuk masing-masing. Ya. Nah sedang saya sempat protes sama ada itu temannya si Komo yang terakhir Jabrik, pernah nonton Jabrik? Pernah. Masa harimau makannya wortel? Iya, harimau yang vegetarian. Kalau ini kan tepat ya, kelinci wortel.
kucing makannya apa, daging. Dia punya sistem, karena kita kan belajar anatomi, belajar histologi, berbeda-beda sistem pencernaannya dan beda kebutuhan pakan. Ruminansia kalau dikasihkan daging nggak akan baik ya, karena dia butuh mencerna dengan memamah biak misalnya. Lambungnya disediakan untuk memfermentasi makanan-makanan, jadi harus rumput dia makan, hijauan. Jangan dipaksakan memakan daging. Kalau karnivora dikasih rumput yang banyak juga nggak bisa, dia akan masalah. Begitu ya. Jadi sudah disediakan, Tuhan itu maha kuasa, maha pintar, maha adil. Dia menyediakan semua kebutuhan dengan sistem yang berbeda-beda, makanan yang berbeda-beda. Luar biasa. Nah, inilah peran dokter hewan di sini. Jadi bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. Ini peran dokter hewan yang utama. Ya, disinilah dokter hewan harus bekerja memastikan ini. Hewan yang kita pelihara butuh sehat. Nah, itu. Jadi kalau saya bilang dari kebutuhan, hewannya butuh sehat, butuh makan dan minum, butuh sehat ya. Ya. Bisa dilakukan dengan program. Jadi kalau peternakan itu punya program, nanti itu yang menyerap tenaga kerja luar biasa banyak. Dokter hewan yang baru tamat menunggu pekerjaan biasanya bekerja di ini TS namanya, apa namanya, technical support ya, technical service atau technical support, veterinary technical support atau technical service ya. Itu untuk mengatasi atau membimbing para peternak kita, petani kita untuk berternak yang sehat, kan gitu. Programnya gampang, vaksinasi, pakan tadi sudah ya pasti, pakan yang sehat. Kemudian vaksinasi, kemudian pencegahan penyakit, antiparasit misalnya, obat cacing itu pasti ya. Kemudian lakukan dia biosecurity, kontrol hama dan nyamuk atau lalat misalnya, kontrol lalat, kontrol hewan liar, kontrol tikus. Jadi kan penyakit kan banyak yang ditularkan melalui vektor ya. Vektornya dikontrol dengan biosecurity misalnya. Kemudian pengobatan, nah, kalau sakit ya sebaiknya mencegah. Cegah dengan cara biosecurity dan vaksin dan antiparasit. Dan makan yang sehat tentunya kan. Ketika tubuh kita bugar, fit, jarang penyakit yang akan muncul. Tapi ketika makannya jelek, tubuh kita lemah, penyakit akan gampang. Walaupun sudah divaksin, bisa jebol ya. Nah, pengobatan juga penting. Kita siapkan, dokter hewan harus bisa mengobati juga. Gitu. Ada isolasi ya, karena isolasi penting. Jadi hewan sakit biar dipisah dengan yang sehat, kemudian eutanasi, yang welfare tentunya. Boleh kita eutanasi ketika untuk mengurangi derita, menghindari wabah yang lebih banyak, itu bisa kita lakukan eutanasi. Tapi yang secara welfare, tidak boleh kita langsung pukul kepalanya gitu pakai pentung gitu. Ada cara-cara yang manusiawi untuk menidurkan, put to sleep istilahnya ya. Oke. Nah, semua makhluk hidup termasuk manusia, hewan juga membutuhkan nyaman ya. Ini konsep freedom yang ketiga. Nyaman, kan? Kita punya nyaman kan? Nyaman pasti. Rumah atau kandang yang layak. Ya, ukurannya, populasinya, bahannya, gitu ya. Jadi bahan kandang juga harus diperhatikan. Sama kayak tempat tidur kita. Kasurnya harus empuk, king coil misalnya. Kan nyaman. Gitu ya. Lantainya, jadi ventilasi, sirkulasi udara ini harus diperhatikan betul. Apalagi ayam ya. Dengan populasi yang sangat padat, di sana akan ada amonia gitu kan, kotorannya, jadi perlu ventilasi, perlu ada yang pakai blower gitu. Tujuannya untuk membuang atau mengeluarkan udara-udara yang
tidak baik untuk ternak. Pencahayaan juga perlu, kalau gelap gitu kan. Ada yang suka mengurung diri di kamar tanpa lampu misalnya. Suka gelap-gelapan. Bersih pasti ya. Siapa saja suka yang bersih. Pasti. Sama seperti konsepnya antara manusia dengan hewan. Apa yang kita butuhkan untuk nyaman, itulah yang dibutuhkan hewan untuk nyaman juga. Gitu, jadi nggak susah. Animal welfare itu nggak susah karena kembali lagi kepada diri kita. Gitu. Sederhana sekali. Populasi penting ya. Ternak yang padat tentu polusinya akan tinggi. Tempat tidur yang berdesak-desakan kan nggak nyaman tidurnya. Ada yang miring sini, nanti tiba-tiba lehernya sakit gitu kan. Sama seperti kita. Ayam juga sama, sapi juga sama. Jadi yang dibutuhkan adalah kenyamanan. Nah, seperti gambar itu nyaman kayaknya. Di sini jarang ada peternakan yang melepas liarkan. Bukan melepas liarkan, melepas tapi dalam area yang terkontrol. Ya. Kayak di Kupang dilepas liar itu. Saya liar. Sumbawa liar ya, sapi di liar. Itu memang liar. Itu yang paling bagus katanya. Tapi akan mengganggu tentunya. Kalau dia masuk ke pemukiman, masuk ke kebun orang. Saya pernah ganti rugi satu kebun jagung. Saya pelihara babi dulu, saya pernah babi. Lepas induk babi saya satu ke kebun. Satu jagung yang baru tanam dimakan semua. Gitu, ya. Kalau di sini karena kita punya lahan yang tidak luas, tidak bebas seperti di Sumbawa, tidak bisa dilakukan itu. Bisa dilakukan adalah dengan cara dilepas tapi di dalam satu area yang terbatas. Apa? Ada pagarnya gitu misalnya, pagar yang nggak bisa loncat ya keluar. Gitu ya. Di Australia saya lihat bagus sekali. Di situ pakai kawat biasanya untuk sapi yang dibeginikan. Mungkin 2-3 hektar dikurung dengan kawat listrik, sapinya dilepas di situ. Seperti itu dia, sangat nyaman. Dia berproduksi dengan baik. Next. Nah, jadi jangan sampai hewan kita merasa takut dan stres berkepanjangan, prolong, stres dan takut ya, nggak boleh. Kalau takut sekali 2 kali oke lah. Yang bahaya itu yang berkepanjangan. Contohnya kita gunakan warna-warna yang mencolok, yang menakuti misalnya. Kan terus itu ada warna itu sepanjang hari. Dia akan merasa takut sepanjang hari. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekali-sekali oke. Yang dipermasalahkan di sini adalah yang berkepanjangan ya. Tentu desain kandang, warna-warna yang digunakan, kemudian petugasnya gitu ya. Jadi petugasnya harus manusiawi. Memilih petugas nanti tidak sembarangan. Jadi jangan asal mau kerja, tapi harus juga punya hati. Karena kan Anda tidak mungkin jadi petugas kandang kan, dokter hewan masa jadi petugas kandang. Enggak. Jadi bosnya Anda. Anda jadi bosnya, milih anak buah yang punya kriteria welfare. Gitu ya. Jangan sembarang memilih. Jangan segan-segan memberhentikan karyawan yang kurang welfare atau tidak welfare atau kejam bahkan masuk kategori itu. Karena itu akan menjadi pemicu stres berkepanjangan. Ya. Ketika ada dia stres, hewannya bahaya. Ada suara-suara, ada polusi juga biasa menyebabkan ketakutan pada ternak. Makanya kenapa ternak itu biasanya broiler dimasuk cari wilayah yang tinggi, pegunungan. Ya biar healing dia setiap hari sana. Dia butuh tenang, gitu ya. Kalau Anda butuh ketenangan pergi ke gunung kan. Ya, kalau stres di kampus hari Sabtu nggak ada kegiatan seperti ini, healingnya kemana? Ke Kuta nggak Bu Hiruk Piko sana Bu. Kita mani ya kayak Bedugul misalnya ya. Banyak ayam di situ, penebal itu ada atas.
ayamnya juga butuh healing ya. Populasi yang padat, nah, pasti dalam waktu yang lama menyebabkan stres ya. Nah, perlu juga mengatur usia pasti ya. Jadi usia, kemudian jenis kelamin. Jadi itu diatur di kandang-kandang itu, jadi kumpulkan masing-masing yang sesuai pada koloni-koloni itu. Jangan sampai dia tua dengan muda nanti cocoknya. Obrolannya nggak cocok. Ya. Karena periode hidupnya beda. Gitu. Hewan juga butuh ngobrol, saya. Sehingga dia butuh teman sebayanya untuk ngobrol. Jadi hewan butuh mengekspresikan kebiasaan normal dia alamiah ya. Di sana dia butuh bahagia, butuh teman, butuh keluarga. Tidak hanya anjing kucing yang membutuhkan keluarga, tapi hewan ternak juga perlu pendekatan ya. Dia perlu berekspresi, sehingga perlu fasilitas untuk itu. Jadi kalau burung perlu bertengger misalnya, kalau babi dia perlu mandi, nyemplung dia di kubangan. Itu yang perlu disediakan oleh kita. Jadi kita yang tahu itu kebiasaan-kebiasaan baik mereka untuk bisa healing tadi ya. Itu healing. Jadi kalau babi dikasih berendam, dia stresnya lenyap, lupa. Sama kayak saya misalnya, saya lagi stres, yang paper apa segala macam, saya pergi badminton, saya pergi sepeda, lupa saya sama apa stres tadi itu. Ada yang suka ke gunung ya, ada suka nyelam ke dalam laut. Ada. Jadi dengan begitu mereka melupakan sejenak stresor yang ada di kepalanya, sehingga bisa produktif lagi, bisa fresh lagi pikirannya, bisa kembali bekerja, bisa kembali produktif, bisa kembali memproduksi apa yang seharusnya diproduksi. Misalnya telur diproduksi lagi, daging diproduksi ya, gitu. Susu juga ya, perlu dia proses-proses healing, proses-proses ekspresi yang membuat dia senang. Tidak harus, karena hewan itu bukan robot ya. Kalau bisa beda dengan produksi mobil misalnya, kan bisa dipacu dia mesin itu. Itu bedanya kita produksi biologi dengan produksi mesin. Perlu proses-proses itu. Jadi sederhana sekali konsep animal welfare ya. Sederhana, perlu dipahami kebutuhan kita sama dengan hewan. Apa yang kita butuhkan sebetulnya dibutuhkan juga oleh mereka untuk hidup sejahtera, untuk bisa berproduksi dengan optimal, bahkan lebih. Nah, disitulah nanti Anda sebagai konsultan, sebagai dokter hewan, sebagai orang yang bisa mengontrol peternakan itu, ya, bisa menghasilkan yang lebih kepada peternak. Peternaknya untung, Anda akan dibayar lebih, dikasih bonus. Ya, biasanya dokter hewan itu kalau disenengin sama peternaknya, dikasih anaknya bonusnya. Ini nikahin anak saya. Ini mantu. Ya. Bukan anak sapi dikasih. Boleh juga dijual saya. Itu ya. Nah, dokter hewan yang baik, yang berhasil di peternakan kecil, nggak mungkin nanti langsung Anda bekerja, kecuali bapaknya bos ya. Anda anaknya pengusaha carun misalnya, oke lah harus jadi manajer. Jadi pengusaha kecil dulu kita pelihara 5.000, 10.000 ekor ayam, kontrol sana sukses, sana beberapa kali sukses, Anda dilirik oleh perusahaan yang pelihara 100.000. Siapa sih yang di sana kok bisa sukses ya? Gitu. Oh dia orangnya. Ditawari gaji double, mau dikerja sama saya, dok. Saya bayar Anda 2 kali lipat dari di situ. Pasti mau kan? Kita situ, di situ sukses, diambil jadi ini. Akhirnya di presiden manajer di mana? Carun Pokpan misalnya atau Konfit. Bisa. Banyak cerita begitu.
Ya, CEO yang keren-keren itu yang ada di, saya sering nonton Instagram itu, Facebook misalnya ada video-video itu. Begitu cara kerjanya, dia dari kecil merangkak akhirnya jadi punya Ferrari 10 misalnya, parkir. Kan gitu. Jadi awalnya dia anak pemulung misalnya, jadi CEO apa. Karena berhasil di perusahaan-perusahaan kecil, menengah, akhirnya besar sampai terbesar. Itu saya harapkan Anda nanti berdoa saya supaya ada adik-adik ini menjadi begitu nanti di dunia peternakan dengan cara ini. Salah satunya ya. Tanpa ini saya yakin nggak akan. Gitu. Nah ini yang tidak menerapkan. Apa yang terjadi ketika kita tidak menerapkan, lalai akan itu, jadi begitu dia. Kasihan dia. Sampai ada yang membuat petisi, yuk babinya kayak gitu, sapinya kurus, itu lagi ayamnya dimasukin begitu. Ya, dampaknya akan banyak ya kalau begitu. Pasti produksinya akan jelek, walaupun nanti ayam masih dipaksa masuk begitu kan. Memar dia, akhirnya ketika dipotong dagingnya reject separuh. Kan rugi kan? Ya, kalau sapi kurus begitu apa? Oh, yang beli itu RPH sih nolak itu. Ya, gimana mau dibayar kita kalau kayak gitu ternaknya kan? Nih lagi tuh, karena kontrol penyakit yang nggak ada, udah ternaknya banyak. Mungkin biosecurity-nya yang kurang bagus sehingga ada penyakit baru yang masuk, ayam mati semua. Siapa yang salah? Dokter hewan pasti. Ya, peternak nggak tahu dia. Peternak kan bisanya rugi dan untung saja. Yang tahu itu kan Anda, kita, ya. Itu akibat daripada kelalaian kita menerapkan animal welfare di peternakan. Ya, disitulah Anda tidak akan dibayar nanti. Justru Anda akan diusir kalau gagal kalau pergi. Gitu ya. Kira-kira bisa ada pertanyaan? Nah itu ya mungkin. Ada yang ingin menambahkan dari adik-adik? Menambahkan. Seperti itu saja konsepnya. Sederhana ya. Sederhana. Kita harus pahami dan kita harus terapkan itu. Semoga menjadi peternak atau pembimbing peternak yang sukses. Itu nanti ya. Oke. Nah, ada regulasi atau peraturan-peraturan di negara kita, negara hukum. Banyak sekali ada peraturan di negara kita. Negara kita adalah salah satu negara produsen peraturan. Namun kadang-kadang nggak ada yang jalan. Banyak sekali peraturan dari departemen, presiden, menteri, gubernur, sampai ke desa adat sekarang ada peraturan. Prarem apa? Namun sebetulnya implementasinya lah yang lebih penting. Peraturan itu boleh ada, bagus. Kenapa dibuatkan? Karena untuk membuat kita lebih nyaman, bukan untuk menghukum peraturan itu. Kadang-kadang di sini peraturan itu kadang-kadang orang menganggapnya ada peraturan nanti untuk menghukum Anda. Enggak. Salah kaprah sebetulnya. Peraturan itu dibuat untuk membuat kita nyaman, sejahtera tadi ya. Animal welfare itu membuat kita sejahtera. Peraturan juga sejatinya membuat kita hidup tentram, hidup nyaman. Kan itu sejahtera sebetulnya ya. Damai. Semua orang ingin damai. Peraturan tentang animal welfare banyak. Saya sebutkan yang penting-penting saja ya. Ada undang-undang tahun 67 tua sekali. Kemudian ada peraturan pemerintah 95 tahun 2012. Nah ini spesifik tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Ini sangat spesifik mengatur Kesmafet dan Kesrawan ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014. Mungkin ada yang baru Bu ya. Mungkin Ibu nanti bisa menambahkan tentang peternakan dan kesehatan hewan. Jadi negara kita produsen peraturan. Nah saya spesifik hanya membahas sedikit tentang ini, mengulas sedikit tentang PP 95 2012.
Definisinya, kesrawan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Ribet bahasanya hukum. Padahal sederhananya tadi, karena kita membutuhkan hewan, kita harus berbuat baik kepada hewan itu. Ya. Apa yang diatur di situ? Kesmafet tentu, kesrawan ya, serta penanganan hewan akibat bencana alam pada tambahannya. Karena sering kemarin ada bencana alam, gunung meletus gitu misalnya. Hewan itu membuat warga terancam. Ya. Ada banyak warga di atas di gunung itu yang nggak mau turun karena ada sapinya di sana. Saya nggak mau turun, sapi saya ngasih makan, padahal dia di dalam zona radius berbahaya. Terjadi. Nah, setidaknya dibuatkan undang-undang, peraturan untuk bisa membantu peternak mengangkut lah ceritanya. Bagaimana mengatasi hewan-hewan yang di zona berbahaya itu supaya dibawa ke tempat yang aman, otomatis peternaknya, petaninya ikut turun, sehingga semua aman. Kemudian kesrawan yang diatur di situ adalah cara yang baik pada rantai produksi, jadi seperti tadi ya, bagaimana memproduksi ternak yang welfare. Kemudian budidayanya bagaimana di tempat pembibitan misalnya, menjual bibit, memproduksi bibit bagaimana cara yang baik, ada di undang-undang itu, nanti bisa Anda download. Semua undang-undang sudah open access, tinggal searching undang-undang kesejahteraan hewan, keluarlah itu. Cara yang baik di tempat produksi, cara yang baik di rumah potong, ada, semua ada yang atur, semua ada caranya, cara yang baik gitu ya. Cara yang baik di tempat pengumpulan, penjualan, cara yang baik transportasi. Jadi semua sudah diberikan caranya oleh undang-undang itu. Tinggal nanti adik baca, pahami, lalu terapkan. Dimana adik bekerja misalnya di RPH ya, mungkin beberapa saja yang dipakai di situ. Kalau bekerja di tempat produksi di kandang misalnya ya, RPH-nya mungkin enggak. Ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan adik-adik nanti saat bekerja ya. Nah, sudah hampir. Saya sedikit saja biar nggak terlalu berat. Ternak butuh sejahtera dan dilindungi undang-undang, itu simpulannya ya. Jadi semua makhluk hidup termasuk ternak itu butuh sejahtera dan dilindungi oleh negara dengan undang-undangnya. Tidak boleh kita semena-mena menyiksa. Kemudian pemahaman dan penerapan animal welfare akan menjadikan Anda dokter hewan yang berkualitas, gitu ya, yang dibutuhkan dan dicari oleh klien. Ya. Pernah lihat KFC sepi pada jam makan? Artinya dia dibutuhkan dan dicari. Ya, walaupun mahal dikit nggak apa-apa, cocok, sesuai gitu. Kualitas animal welfare pada diri dokter hewan akan membawa Anda menjadi dokter hewan yang sukses. Itu harapan saya. Jadikan diri paham animal welfare, terapkan itu, Anda akan dicari oleh perusahaan-perusahaan besar, contohnya ini Animal Australia, apa ini? Compassion Animal Inward Farm. Banyak ada lembaga animal welfare yang membutuhkan dokter hewan dengan jiwa animal welfare, yang menawarkan
penghasilan yang luar biasa. Ya, itu iming-imingnya. Namanya sudah bagus, tempat kerjanya keren, pasti dibayar lah ya. Karena Anda punya kualitas. Ternak yang sejahtera akan berproduksi optimal. Kan gitu, pasti ya. Akan lebih, kemudian peternaknya untung, Anda dibayar untung. Anda dapat bonus. Sederhana ya. Kita harus berbuat baik kepada siapa saja, kepada setiap orang, kepada hewan. Nanti akan berbalik. Dokter hewan punya moto apa? Manusia merige satwa sawa. Itu jelas. Bagaimana kita bisa mensejahterakan manusia melalui kesejahteraan hewan. Konsep dokter hewan harus animal welfare, karena itu. Ya. Pasti dokter hewan harus animal welfare. Karena manusia merige sesuatu yang ada di dada Anda. Di sini ada, masuk dalam tubuh, mengalir dari darah kita. Saat itulah ketika Anda sadar itu, terapkan itu, saat itulah nanti Anda siap-siap menjadi orang sukses di bidang kedokteran hewan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan ke ini, moderator saya. Baik, terima kasih Dok atas pemaparan.